Belakangan ini viral banget kan? Pembahasan soal bahan bakar dari jerami padi yang katanya setara Pertamax Turbo. Tapi harganya murah banget. Klaimnya bahkan bisa bikin motor atau mobil kita jalan lebih jauh. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya? Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas klaim ini dari kacamata sains. Apakah ini terobosan revolusioner? Atau cuma klaim yang nggak sesuai hukum fisika? Kita di sini bukan mau menyerang siapa-siapa, tapi murni buat edukasi. Supaya kita semua bisa lebih cerdas, memilah informasi. Jadi, pertanyaan pertamanya, apa benar jerami bisa jadi bahan bakar? Jawabannya, bisa banget. Ini bukan sulap atau sihir. Jerami padi itu kaya akan selulosa dan hemiselulosa. Dua zat ini, lewat serangkaian proses kimia yang cukup rumit, bisa dipecah menjadi glukosa. Yap, gula biasa. Setelah dapat gulanya, langkah selanjutnya adalah fermentasi, mirip seperti bikin tape atau bir. Hasil dari fermentasi gula ini adalah etanol. Nah, etanol inilah yang setelah dimurnikan, kita sebut sebagai bioetanol. Jadi secara konsep dasar, mengubah jerami jadi bahan bakar itu sangat mungkin. Selain jerami, tebu, jagung, atau singkong, juga bisa jadi bahan baku. Malah, tebu sering dianggap lebih efisien karena gulanya lebih gampang diekstrak. Sekarang, kita masuk ke hitung-hitungan. Seberapa banyak sih etanol yang bisa dihasilkan? Kita pakai ilmu stoikiometri kimia. Ini adalah perhitungan ideal, dengan asumsi efisiensi 100%, tanpa ada produk yang terbuang sama sekali. Dalam kondisi sempurna ini, 1 ton jerami kering secara teori maksimal bisa menghasilkan sekitar 413 liter etanol. Tapi ingat, ini di atas kertas. Di dunia industri nyata, mencapai efisiensi 100% itu mustahil. Kalau bisa, dapat 50% saja. Atau sekitar 200-250 liter per ton jerami, itu sudah dianggap sangat hebat. Pertanyaan selanjutnya, apakah bioetanol ini bisa langsung dipakai di kendaraan kita? Bisa, mesin bisa membakarnya. Tapi, ada tapinya. Dan ini tapi yang besar. Etanol itu bukan bensin. Perbedaan paling fundamental terletak pada sesuatu yang namanya kepadatan energi, atau energy density. Bensin punya kepadatan energi sekitar 32 megajoule per liter. Sementara etanol, cuma sekitar 21 megajoule per liter. Artinya apa? Dengan volume 1 liter yang sama, energi yang dihasilkan etanol itu jauh lebih sedikit daripada bensin. Ini hukum fisika, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi, kalau ada klaim bahan bakar dari jerami, bisa bikin kendaraan menempuh jarak lebih jauh per liternya. Klaim itu secara ilmiah tidak akurat. Malah sebaliknya, harusnya jarak tempuhnya lebih pendek. Bukan cuman itu, kalau mau pakai etanol, apalagi dalam konsentrasi tinggi, mesin kendaraan butuh penyesuaian. Rasio ideal campuran, udara, dan bahan bakar untuk bensin itu sekitar 14,7 banding pertama untuk etanol. Rasionya beda yaitu 9,7 banding pertama. Artinya, mesin butuh menyemprotkan etanol lebih banyak untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Kalau kamu langsung tuang ke tangki motor atau mobil standar, performanya nggak akan optimal. Ada masalah lain juga, yaitu korosi. Etanol itu sifatnya higroskopis, gampang banget menyerap uap air dari udara. Air ini bisa memicu karat di komponen mesin, tangki, dan saluran bahan bakar kalau tidak ditangani dengan benar. Terus gimana dengan klaim nilai oktan atau RON yang tinggi? Katanya sampai setara Pertamax Turbo. Nah, ini menarik. Etanol murni memang punya angka oktan yang sangat tinggi, bisa mencapai ke 108. Jadi, kalau ada produk bioetanol dari jerami yang diklaim punya RON 98, ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin masih ada zat-zat lain yang ikut terlarut dari proses ekstraksi. Atau kemungkinan kedua yang lebih masuk akal, produk itu sebenarnya bukan etanol murni, melainkan campuran. Misalnya, campuran antara etanol dengan bensin beroktan lebih rendah seperti Pertalite. Secara teori, kalau kita campurkan sekitar 44% etanol dengan 56% Pertalite, kita bisa mendapatkan bahan bakar dengan nilai oktan sekitar ke 98. Jadi, tingginya angka oktan itu bisa jadi karena sifat alami etanol atau hasil dari pencampuran. Sekarang kita sampai di tantangan terbesar dari semua ini. Ekonomi dan skala produksi massal. Mengubah jerami menjadi bioetanol selulosa. Itu teknologinya sudah ada, bukan hal baru. Perusahaan kimia raksasa, sekelas Clarion dari Swiss,
pernah mencoba memproduksinya secara besar-besaran dengan proyek bernama Sun Liquid. Mereka sukses di skala lab dan prototipe, tapi begitu pabriknya jadi dan beroperasi, proyek itu gagal total. Kenapa? Alasannya satu, tidak ekonomis. Biaya produksinya ternyata jauh lebih mahal daripada harga jual bioetanol di pasar global. Akhirnya, pabrik yang sudah dibangun dengan investasi triliunan rupiah terpaksa dijual. Kenapa bisa begitu mahal? Pertama, rantai pasok jerami itu ribet. Jerami itu besar, makan tempat, jadi ongkos transportasinya mahal. Kualitasnya juga bada-bada, tergantung musim panen dan cara penyimpanannya. Kedua, prosesnya sendiri sangat kompleks. Memecah selulosa yang terikat kuat di dalam jerami untuk jadi gula itu butuh proses pretreatment dengan bahan kimia keras, suhu tinggi, dan tekanan tinggi. Proses ini butuh energi dan biaya yang sangat besar. Dengan hasil produksi terbaik di industri pun yang sekitar 200 liter per ton. Coba kita bayangkan. Klaim bahwa 1 hektar lahan bisa menghasilkan ribuan liter yang dijual seharga Rp4.000 per liter, menjadi sangat sulit untuk dicapai secara ekonomis. Perusahaan-perusahaan bioetanol yang sukses di dunia, seperti di Brazil, mereka tidak pakai jerami. Mereka pakai tebu, di mana proses ekstraksi gulanya jauh lebih sederhana dan murah. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Secara sains, ya, jerami memang bisa diubah menjadi bioetanol. Itu fakta. Namun, secara praktik, implementasinya dihadapkan pada tembok yang sangat tinggi. Tantangannya ada pada biaya produksi yang super mahal, rantai pasok bahan baku yang sulit, dan proses kimia yang rumit. Secara hukum fisika, karena kepadatan energinya lebih rendah, 1 liter bioetanol tidak akan pernah bisa membawa kendaraan melaju lebih jauh dibandingkan 1 liter bensin. Jadi, kita harus selalu kritis. Kalau ada klaim yang terdengar luar biasa, kita perlu bukti yang luar biasa juga. Pihak yang membuat klaim harus bisa membuktikannya secara transparan, lewat pengujian oleh lembaga independen yang terpercaya. Dan dengan begitu kita bisa membedakan mana inovasi sejati dan mana yang hanya janji-janji. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Mari kita terus belajar dan bersikap kritis terhadap informasi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.